Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Langsung diproses. Rumah sebesar ini, pekarangan seluas ini, aku pikir ini bakalan mubazir kalau hanya diisi taman. Coba dikasih ayunan, prosotan, salju-saljuan kayak di wahana permainan, ucap Kole. Helios membawanya keliling rumah. Halaman sekaligus pekarangan rumah Helios masih sangat luas, dipenuhi tanaman yang ia ketahui sangat bermanfaat. Sebagian besar tanaman di sana berfungsi untuk menetralisir radiasi. Ada juga tanaman yang bisa mengusir nyamuk meski nyamuk era sekarang tak kalah bebal dari para manusianya. Nanti aku bakalan siapin semua itu, kasih prosotan, cungkat-cungkit, ayunan, sebelah sana ditanami pohon buah. Jangan hanya bunga seperti ini. Sebelah sana dibuat rumah pohon. Ada... Helios menjelaskan, tapi Kole sudah berisik memotong ucapannya. Bikin gubuk apa saung yang mirip di Upin Ipin ya, mas suami sayang. Karena sedang merayu sang suami, Kole sengaja menyebut nama panggilan sayangnya kepada Helios secara lengkap. Helios menghela nafas dan membuatnya agak loyo. Nanti itu yang di sana rencananya. Jawab dulu, lagi-lagi Kole memotong ucapan Helios. Ia mengguncang lengan kiri Helios yang sudah ia dekap menggunakan kedua tangan. Suaminya itu langsung menatapnya dengan tatapan sebal, bahkan marah. Tapi Helios juga berangsur mengangguk-angguk. Kenyataan yang baginya ibarat kemenangan. Asyik, girang Kole sampai lompat kemudian mengalungkan kedua tangannya pada tengkuk Helios. Ia sengaja menempelkan bibirnya di pipi kiri Helios. Namun tubuhnya mendadak nyaris merosot karena dekapan kedua tangannya terhadap tengkuk Helios kurang kuat. Untunglah tangan kiri Helios dengan sikap menangkap pantat Kole hingga Kole tak berakhir di rerumputan yang masih agak basah. Kole langsung memasang wajah tak berdosa beratap sang suami yang langsung memberinya wajah datar, khas pria itu sedang marah. Helios sampai memalingkan wajah walau pria itu juga tampak jantungan. Ketika Kole berteriak mengabarkan bahwa pohon kurma di belakang Helios sudah berbuah. Mulut muluh Kole, sekali mangap rasa ada pengeras suaranya. Jantungku sudah rawan, sementara kita belum punya anak. Efek KB kamu masih kan? Ucap Helios, lirih sekaligus pelan, tapi alasannya begitu karena kali ini ia sangat gemas kepada istrinya. Iya maksudnya mas suami sayang, soalnya jarang banget pohon kurma yang ditanam di pekarangan pribadi bisa sampai berbuah. Nah, itu di rumah papa tanam pohonnya sudah besar dari mama promil aku. Sampai aku mau promil juga, nggak pernah sekalipun mereka buah. Sayang, mama sama papa sudah pulang. Kalau belum kan bakalan aku kasih tahu. Ucap Kole cepat sekaligus lantang. Helios yang menyimak langsung istighfar sambil sesekali menghela nafas. Ini aku beneran baru mangap, tapi dia sudah ngomong sampai Tanah Abang. Astagfirullah, lirih Helios yang makin tak habis pikir lantaran Kole memintanya untuk memanjat. Sudah ayo mas, cepetan. Petik kurmanya beberapa. Aku penasaran kayak apa rasanya. Lagian kurma muda juga bagus buat promil, kan? Ucap Kole. Tangan kanan aku belum bisa gerak leluasa. Suruh Doni saja, omel Helios. Oh iya ya, aku lupa. Kole langsung mengawasi suasana sekitar. Tapi ia mendadak berteriak memanggil sang ajudan pribadi bernama Doni. Kole, kenapa makin lama, kamu makin mirip Ojan? Jangan pas dia ngasuh kamu diludahin makanya kamu ketularan. Pikir Helios yang langsung kocar,
kacir lantaran Cole dekat dengan Doni. Cole, sini, karena Cole tampak kurang paham dengan maksudnya. Helios buru lari kemudian mengamankan sang istri. Ia sudah langsung merangkul punggung Cole menggunakan tangan kirinya yang masih bergerak meski di punggung tangan kirinya juga dihiasi luka baru. Pakai tangga, Don. Petik 2 dulu. Kalau ibu Cole doyan, baru petik lagi. Mubazir kalau petik banyak tapi enggak dimakan, ucap Helios. Bentar deh. Ini kok aku jadi dipanggil ibu, tadinya kan non. Batin Cole merasa aneh pada panggilan baru yang ia dapat dari sang suami. Namun, bertamasya dadakan ke pekarangan rumah di tengah waktu senjang yang mereka miliki dirasa Cole bukan ide yang salah. Terlebih setelah ia awasi, wajah menyeramkan sang suami jadi makin manusiawi. Besok bakalan ada pembangunan rumah pohon, bikin wahana permainan juga di sini. Nanti kamu yang urus ya, Don. Kamu awasi. Mendengar wejangan Helios kepada Doni yang tengah memboyong tangga dan siap diarahkan ke pohon kurma, Cole sudah langsung girang bukan main. Ya ampun langsung diproses, batin Cole yang tiba-tiba kepikiran cinta. Bukan bagaimana keadaan wanita itu, tapi apakah benar cinta tidak menyesal telah membuang Helios yang sebenarnya juga tidak kalah lembut dari Akala. Sementara mengenai rupa, juga bisa diubah dengan operasi dan akan Helios jalani. Kurma sudah dipetik dan memang hanya memetik 2 buah. Cole nyaris langsung memakannya karena memang sudah langsung dicuci menggunakan air mineral yang seorang Art bawakan. Namun, Helios langsung mengambil alih dan mencoba lebih dulu. Kalau abis ini aku enggak apa, kamu baru boleh makan, ucap Helios menatap sang istri penuh peringatan. Ia mendadak merem lama tak lama setelah kunyahan pertama dan ia pertahankan hingga akhirnya ia menelannya. Ulah sang suami membuat Cole menatapnya penuh cinta seiring hatinya yang menjadi berbunga-bunga. Karena baginya, cara Helios mencoba kurmanya lebih dulu, itu sikap yang sangat manis. Pria itu ingin memastikan semua yang Cole dapat memang benar yang terbaik. Ini memang rasanya sesepet ini, ya, ucap Helios yang kemudian menerima sebotol air mineral sisa untuk mencuci kurma dari Cole. Ini asli lebih sepet dari tingkah Ojan. Kalau Ojan kan ada lucunya gitu meski kadang bikin gregetan. Nah ini, beneran langsung seret di tenggorokan. Ia sengaja memberitahu sang istri. Entah sejak kapan ia merasa sedekat itu hingga apapun yang ia rasa, dengan mudah ia sampaikan. Cole yang menyimak dan refleks meringis seolah dirinya sudah ikut menelan kurma muda dan bagi Helios sangat sepet, mengangguk-angguk. Ia paham apa yang suaminya rasakan, terlebih ia memang sudah tahu bocoran rasanya. Tapi kan manfaatnya banyak mas. Dibikin jus campur sama madu, kayaknya rasanya jadi lumayan manusiawi, ucap Cole hingga membuat Helios meminta Doni untuk memetik kurmanya lagi.
Doni sudah langsung kembali memanjat karena niat dan tekad Helios menjalani promil memang sudah bulat. Nanti biar aku saja yang lebih banyak minum jusnya karena rasanya beneran enggak bisa diungkapkan dengan kata, ucap Helios masih manusiawi. Cole menghela napas dalam. Menghadapi Mas saja aku sanggup, masa minum jus kurma muda demi promil aku nggak sanggup. Gampang itu, tinggal capit hidung, glek, abis. Balasan Cole barusan dan terdengar sombong membuat Helios meliriknya sebal. Segera ia mencubit hidung Cole meski istrinya itu masih memakai cadar. Cole langsung tertawa. Mas Sumi sayang merasa terzalimi, hahaha. Kamu ya, berbakat banget ngelunjak, omel Helios. Ya memang, Mas, ngelunjak memang bakat terpendamku. Bakat terbesar malahan, ucap Cole dengan bangganya. Helios langsung geleng. Geleng kemudian menengadah hanya untuk mengawasi Doni yang tengah memetik kurma. Meski jujur, mengawasi wajah sang istri jauh lebih membuatnya betah, apalagi jika yang diawasi tidak menyadarinya. Karena sampai sekarang, ia masih merasa sangat gengsi untuk mengakui rasa cintanya secara langsung. Bahkan meski Cole tak segan bergelendotan atau malah memeluknya manja layaknya sekarang. Dari sebelah, dan itu dari pintu masuk utama rumah, Helios mendapati anggota mafianya yang bertugas menjadi satpam. Pria yang begitu santun kepadanya itu mengabarkan kedatangan pria bernama Calvin. Pria itu mengaku kakak Cole. Cole yang masih memeluk bahkan menempel ke tubuh Helios meski sang suami benar cuek tak sedikit pun membalas, langsung bingung. Karena yang Cole tahu, Calvin masih ada di Cilacap dan memang belum pulang. Kamu bilang, Calvin masih di Cilacap, ucap Helios tak kalah heran padahal sang istri belum bersuara. Nah iya, aku saja baru mau bilang. Cole berangsur menyudahi dekapannya. Ia dapati, sang suami yang langsung mengeluarkan ponsel menggunakan ponsel. Yang membuatnya terkejut, Helios mengecek keadaan rumah melalui semacam CCTV dari sana. Lah, berarti tadi Mas pas petak umpet lihat dari situ, protes Cole. Kalau memang ada yang lebih mudah, ngapain pakai yang ribet, balas Helios dengan santainya. Tak kalah santai dengan setiap tanggapan Cole yang sering dan selalu membuatnya jengkel. Tunggu pembalasanku, Mas, sinis Cole sembari bersedekap. Selalu aku tunggu, musuh saja aku ladenin. Apalagi kamu. Balas Helios sudah langsung menjadikan CCTV depan gerbang sebagai pilihan hingga suasana di sana memenuhi layar ponselnya. Cole yang tak hanya merasa tertantang, tapi juga gemas, sengaja agak lompat hanya untuk membuat kedua tangannya berpegangan pada bahu kiri Helios hingga tubuhnya bergelantungan mirip Tarzan. Kendati demikian, Helios hanya diam meski saat awal sang istri menggelantung kepadanya, tubuh pria itu agak sempoyongan. Mobil sport warna merah, ucap Helios yang langsung menatap sang istri meski setelah itu, ia juga langsung fokus menatap satpamnya. Namun, kenyataan Cole yang mendadak batuk,
Batuk membuat Helios berdeham di tengah ekspresi wajahnya yang menjadi sulit diartikan. Cinta, Ryan, cepat bebaskan Cole. Hanya kamu yang bisa melakukan ini, apalagi aku tahu banget, Cole hanya mencintai kamu. Cole hanya terpaksa menikah dengan Helios karena keadaan yang nggak bisa dijelaskan. Kamu tahu kita seperti apa, dan aku tahu banget Cole. Selama ini, Cole selalu curhat tentang kamu. Citanya hanya menikah dan menjadi keluarga bahagia dengan kamu. Jadi, kalau kamu beneran peduli, tolong Cole. Bawa Cole pergi dari Helios si buruk rupa keji itu. Di dalam mobil sport mewah warna merah dan tengah Helios maksud, seorang Ryan kembali membaca pesan terakhir yang Cinta kirimkan. Dua hari lalu ia mendapatkan pesan tersebut lengkap dengan alamat rumah Helios. Namun karena Ryan baru kembali dari luar negeri, pria itu baru melakukannya. Maha baik Cinta yang memang selalu jadi kakak terbaik. Kakak yang paling ngerti keadaan adiknya. Lain sama Calvin yang sampai aku nyembah dia pun, justru minta aku buat lupain Cole. Calvin beneran kakak enggak berguna karena milih adiknya jadi korban kekejian monster hidup sekelas Helios, kesal Ryan yang berangsur turun. Berbeda dari biasanya, kali ini Ryan bepergian sendiri. Karena biasanya, pria itu selalu dikawal dua orang ajudan di setiap bepergiannya layaknya tuan muda pada kebanyakan. Pria sangat tampan yang wajahnya lebih bersih dari wajah boy band Korea Selatan itu memilih menunggu di balik gerbang rumah yang tetap ditutup rapat. Tadi, Ryan memang sempat turun mengajak satpam yang jaga mengobrol, meminta pria itu bantuan untuk mengabarkan kedatangannya. Namun karena suasana agak panas dan ia anti panas sekaligus gerah, Ryan memilih masuk di dalam mobil spori warna merah itu. Ryan, tapi ngapain dia sampai nekat ke sini? Dia tahu alamat ini dari siapa, padahal mamah papah kompak diam meski Ryan memang mohon minta alamat sini ke mamah papah. Ya Allah, baru juga tenang, ini beneran bisa perang dunia, panik Cole dalam hatinya. Ia sudah langsung panas dingin apalagi Helios sudah langsung menyikapinya dengan dingin. Lirikan mata kiri Helios sudah langsung menjadi tajam, mirip lirikan saat awal mereka mengenal. Penuh kebencian. Kamu juga tahu kalau itu bukan Calvin, kan? Ucap Helios yang membuat Cole makin tak karuan. Bersambung.